وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan afiat kepada kita sekeluarga. Amin. Minggu lalu kita sudah membahas masalah definisi riba, kemudian tahapan-tahapan pengharaman riba. Lalu kita juga sudah belajar tentang asbabun nuzulnya. Kemudian kita juga sudah mendengarkan tentang hakikat dari pengharaman riba atau hakikat dari makna riba. Jadi kalau kita ingat kembali asbabun nuzulnya, riba itu kenapa diharamkan adalah karena dahulu ada orang miskin berhutang kepada orang kaya, tujuannya supaya bisa makan, gitu, supaya bisa makan. Itu adalah asbabun nuzulnya. Jadi ada orang miskin hutang kepada orang kaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan, sekali lagi kebutuhan. Yang dimaksud kebutuhan itu adalah seperti makan dan minum. Nah, ketika dia berhutang dengan janji kapan mengembalikan, nah tiba-tiba setelah waktu jatuh tempo ternyata nggak bisa bayar gitu loh. Ternyata nggak bisa bayar. Maka boleh menunda asalkan membayar tambahan begitu. Nah, itulah sebetulnya penyebab dari pengharaman riba. Kenapa riba itu begitu diharamkan di dalam Al-Quran? Ada orang gak punya, orang kere gitu, utang, nah wong sugih. Nah, ketika dia berjanji, ya seminggu lagi tak lunasi. Ada orang miskin utang orang kaya, cek kelar mangan gitu loh maksudnya. Nah, kemudian ketika waktu jatuh tempo, gak bisa mengembalikan. Yang meminjamkan gak apa-apa ditunda asalkan membayar lebih. Misalnya hutang 100.000, kalau seminggu gak bisa bayar gak apa-apa asalkan membayar 120.000. Nah, ketika gak mampu lagi, ketika jatuh tempo yang kedua menjadi 130.000 dan seterusnya. Jadi begitu asal muasalnya pengharaman riba itu kayak gitu. Nah, sekarang
kondisinya sudah beda. Zaman ini kondisinya beda. Jadi orang berhutang kebanyakan adalah bukan untuk memenuhi kebutuhan yang seperti itu. Jelas ya? Bukan untuk memenuhi kebutuhan seperti itu. Pagi ini kan kita mau ngomong-ngomong masalah bank konvensional nih. Coba kita lihat di dalam kondisi perbankan. Siapa yang bisa utang ke bank? Pungkere. Ya gak iso utang ke bank. Karena apa? Gak punya jaminan. Yang bisa hutang ke bank itu adalah orang-orang kaya justru. Yang bisa berhutang ke bank adalah orang-orang kaya. Sedangkan orang-orang miskin nggak bisa dia berhutang ke bank. Misalkan nggak kuat makan, nggak punya uang untuk beli beras, mau hutang ke bank, ya nggak bisa. Dia nggak punya jaminan, nggak ada. Justru orang-orang sekarang atau sama bank itu yang boleh berhutang hanyalah orang-orang kaya, begitu. Hanya orang-orang kaya. Ya. Banyak orang-orang Cina kan untuk buat usaha yang besar itu dia hutang ke bank. Jadi gini, konsep asbabun nuzul masalah riba ini di dalam kasus bank itu justru kebalikannya. Nah, ini saya sebetulnya tidak sedang dalam rangka ngomong masalah hukum, tapi biar mengerti, kita itu mengerti benar apa itu sih sistem bank itu kayak apa. Yang dulu di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, di zamannya ulama salaf nggak ada sistem kayak gini. Munculnya bank itu adalah pada abad-abad baru ini, abad 19 ya, mungkin juga abad 18 mungkin ya. Jauh daripada generasi salafus soleh. Oleh karena itu menentukan hukum terhadap bank ini tidak jangan sembarangan begitu. Nah, kita ingat-ingat dulu waktu kita membahas masalah halal dan haram, manusia itu tidak berhak mengatakan hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal, ini haram. Itu adalah dilarang di dalam agama kita. Hanya Allah saja yang berhak menghukumi ini halal dan ini haram. Begitu. Kalau dia melanggar konsep ini, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Waktu kita bahas halal haram, ingatkan ya, itu ada di dalam kitab Al-Halal wal Haramu fil Islam. Jadi konsep pengharaman riba yang dahulu menjadi asbabun nuzul dari pengharaman riba itu adalah dibalik oleh konsep bank ini. Jadi orang miskin sudah gak bisa hutang ke bank ya. Karena apa? Karena dia gak punya agunan. Dahulu di Mesir ya, ini saya ngomong Mesir, juga pernah mengharamkan bank konvensional. Dahulu, kira-kira tahun 1980 itu saya baca-baca. Ya. Tahun-tahun 80-an itu Mesir mengharamkan bunga bank, mengharamkan bank konvensional. Kemudian pada tahun 2000-an itu Darul Ifta, jadi semacam MUI lah, semacam MUI kalau di sini. Jadi di Mesir itu ada yang namanya majelis ulamanya, namanya adalah Darul Ifta. Itu tahun 2000-an menghalalkan bunga bank. Jadi atau menghalalkan bank konvensional. Jadi tahun 80 Darul Ifta itu mengharamkan, tahun 2000-an, 2000-an itu mereka memutuskan bahwa bunga bank itu adalah halal. Komisi fatwanya. Berbalikan dengan kondisi di Indonesia, justru pada tahun itu, tahun-tahun ya 2000-an itu, MUI justru mengeluarkan fatwa tentang haramnya bank konvensional. Ya, karena memang waktu itu seperti ada sebuah fenomena tentang semangat anti riba
Maka berdirilah sekitar tahun-tahun itu atau sebelumnya ada bank yang namanya Bank Muamalat Indonesia, yang merupakan bank syariah pertama yang berdiri di negeri kita ini. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank, yang sudah dilakukan oleh Darul Ifta Mesir pada tahun 80-an, kemudian direvisi tahun 2000-an menjadi halal. Inilah kondisi aktual yang memang sudah terjadi. Bukannya saya itu mau menyalahkan ini dan itu, enggak, sekedar kita mau merenungi tentang fenomena bank konvensional ini. Tapi begini, kalau kita mengharamkan bunga, mengharamkan teman-teman gitu loh. Jika mengharamkan bunga ini terlalu, maka justru kita itu adalah menguntungkan orang-orang yang suka ngutang ke bank. Nah, siapa itu? Ya orang-orang Cina. Karena yang banyak hutang ke bank umumnya dalam jumlah besar adalah orang-orang Cina. Justru juga kalau mengharamkan bunga, pokoknya bunga nggak bisa ditawar lagi, pokoknya hukumnya haram. Nah, ini adalah termasuk mendukung gerakan kikir, mendukung gerakan medit, karena kalau hutang nggak boleh bayar lebih. Ya, yang justru berlawanan dengan konsep Islam sendiri. Bagaimana konsepnya? Khiyarukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik orang yang bayar hutang adalah membayarnya dengan jumlah lebih. Begitu, ya. Kalau kita berhutang pada zaman-zaman kita masih SD dulu, katakanlah tahun 80-an, hutanglah 2 juta. Nah, kemudian pada tahun-tahun sekarang dikembalikan utang 2 juta itu dengan nominal 3 juta. Nah, kita katakan bahwa itu adalah haram karena apa? Hutang 2 juta dibayar lebih 1 juta, maka itu termasuk riba. Nah, karena apa? Mengambil untung dari hutang. Ya lebihannya 1 juta tadi. Apa ya pantas gitu loh. Hutang tahun 80 2 juta. Nah, sekarang ketika dikembaliin 3 juta. Apa itu termasuk riba gitu? Karena ngambil untung dari hutang 2 juta dibayar 3 juta. Ya, katanya yang memberi hutang gimana? Loh, untung apa? Wong aku 2 juta tahun 80 wis bisa tuku sapi kok. Nah, sekarang 3 juta tuku wedhus wis gak iso. Kalau dipikir-pikir itu adalah bukan termasuk dalam riba ini. Justru rugi. Kalau tahun 80 hutang 2 juta, sekarang dikembalikan 3 juta, ya justru rugi kan. Dulu 2 juta bisa beli sapi, sekarang beli kambing aja nggak bisa. Nah, ini biar kita ini merenung gitu loh, biar tidak dikit-dikit mengatakan hadza halalun wa hadza haramun. Karena apa? Karena memang sistem bank ini dahulu nggak ada begitu. Nah, kalau kita mau kembali ke konsep masalah halal dan haram yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ada konsep yang pertama adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Nah, segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh, ya, sampai hatta yadullad dalil ala tahrim, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya. Nah, bank ini nggak ada gitu, mau dicari di akad-akad Islam juga nggak ada sistem seperti bank ini gitu. Nah, makanya para ulama kontemporer masa kini akhirnya berbeda pendapat tentang masalah bank ini. Ya, seperti kita ingat tadi, di Mesir saja yang jadi rujukan dari ulama-ulama di negara kita justru berbalikan. Dahulu mengharamkan, tahun 80-an, tahun 2000-an komisi fatwanya merevisi lagi bahwa bunga bank itu adalah halal.
Ya, dan ini sah-sah saja. Karena apa? Karena ada revisi fatwa namanya. Gambarannya utang 2 juta dibayar 3 juta itu begini. Dahulu orang naik haji itu harus punya puluhan sapi dulu, bahkan 15-an sapi gitu. Itu baru bisa naik haji. Nah, ketika zamannya pesawat, orang itu baru bisa naik haji kalau punya sekitar 7 ekor sapi. Nah, sekarang 40 juta itu hanya berapa sapi itu? Ya mungkin 3 sapi atau 2 sapi bahkan. Itu sudah bisa naik haji. Ya karena apa? Karena semua itu ada sistem bank ini. Kalau katanya Mbah Maimun gimana? Karena barokahnya bank gitu. Ya, dari dulu orang-orang naik haji itu menyetorkan uangnya ke bank, ya, bank konvensional. Ya, mulai muncul bank konvensional, mereka menaruh dana hajinya ya lewat bank. Jadi kalau mengharamkan bunga keterlaluan, ya dimusuhi jamaah haji dari zaman dulu ini di negara kita ini. Karena apa? Karena nyetornya ke bank konvensional. Ya samalah waktu-waktu zaman dulu terjemah Al-Quran itu juga diharamkan oleh yai-yai itu. Terjemah Al-Quran itu adalah diharamkan. Zaman dahulu, ya mungkin pada zaman-zaman kemerdekaan gitu loh. Terjemah Al-Quran itu diharamkan. Karena apa? Alasannya karena Al-Quran itu harus berbahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Itu kalau dibawakan dalilnya. Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Jadi menterjemah Al-Quran itu diharamkan waktu itu. Nah sekarang zaman ini justru orang-orang belajar Al-Quran itu dari terjemah. Di mana-mana terjemah Al-Quran. Bahkan mencari Al-Quran terjemah itu jauh lebih mudah daripada mushafnya sendiri yang asli bahasa Arab. Bahkan di pondok-pondok pesantren gimana? Ya bertebaran terjemah Al-Quran. Bahkan di masjid-masjid itu seperti wajib ada terjemah Al-Quran. Nah, mengharamkan terjemah Al-Quran di masa sekarang, ya dimusuhi wong Islam, se-Indonesia musuhnya. Begitu, itu makanya karena apa? Beda kondisi. Beda kondisi antara dulu sama sekarang. Makanya apa? Sampai Komisi Fatwa dari Mesir meralat fatwa tentang keharaman bank konvensional, begitu. Nah, sebetulnya bagaimana bank itu? Bank konvensional itu sistemnya memang berbeda dengan asal-usul pengharaman riba. Kalau riba itu hanya ada orang miskin utang ke orang kaya, itu saja. Ketika mengembalikan disuruh bayar lebih. Nah, sementara di bank nggak begitu. Di bank itu sistemnya paling tidak itu melibatkan 4 pihak itu di bank. Ya, yang pertama adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang punya uang banyak, katakanlah punya uang miliaran begitu atau ratusan juta. Anggaplah punya masing-masing orang punya uang 1 miliar. Banyak orang yang punya uang 1 miliar, katakanlah begitu. Maka orang ini pasti butuh tempat untuk menyimpan, kan begitu, yang aman. Kalau disimpan di rumah was-was terus, ya takut dicuri orang, kan begitu. Mau disimpan di bawah bantal, ya gimana? Mau disimpan, pokoknya nggak aman lah simpan di rumah. Makanya masyarakat ini butuh tempat untuk nyimpen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pihak pengusaha. Itu pihak yang kedua yang terlibat di perbankan. Pihak pengusaha. Ada orang-orang yang senang berusaha, butuh dana banyak, ya, butuh dana banyak, butuh utangan untuk usahanya. Kalau si pengusaha ini harus
keliling gitu ya, minjem ke si A, si B, si C, si D, betapa sulitnya itu mencari orang yang punya uang banyak begitu. Dan mungkin meskipun dilakukan kayak gitu, jarang orang percaya, nggak mau mengutangkan uang sebesar 1 miliar itu kepada pengusaha ini. Gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah bank sendiri. Bank itu adalah sebagai katakanlah tandonnya, sebagai tandonnya uang-uang yang dipunyai masyarakat yang 1 miliaran tadi. Nah, itu disimpan di tandon ini sebagai tandon saja. Nah kemudian pengusaha ini karena butuh dana banyak, maka pinjamlah ke tandon ini. Gitu. Jadi ada 3 pihak. Yang pertama pihak dari yang punya uang, masyarakat lah katakanlah gitu, yang jumlahnya ratusan juta ini butuh tempat untuk nyimpan uang. Nah, kemudian pengusaha ini yang butuh dana banyak, nggak mungkin setiap hari keliling untuk cari utangan di orang-orang, ya kan? Maka dia butuh tandon itu. Nah, yang ketiga adalah pihak tandonnya, pihak bank. Dan yang keempat adalah ada pihak yang menjamin 3 pihak ini. Namanya pemerintah gitu, menjamin agar supaya masyarakat itu dananya aman, ya jaminan keamanan lah itu dari pemerintah. Kalau riba tidak ada pihak-pihak kayak gitu. Pokoknya kalau riba yang asli itu ada pihak yang berhutang, ada pihak yang memberi hutang. Gampangannya 2 orang saja begitu. Ada orang miskin hutang ke orang kaya. Ketika jatuh tempo gak bisa bayar, suruh bayar lebih. Nah itu betul-betul riba kalau kayak gitu. Nah, sudah gak usah diragukan lagi. Nah tapi kalau bank itu melibatkan 4 pihak ini udah beda itu loh. Udah beda dengan konsep pengharaman riba itu sendiri. Berikutnya, orang berusaha, orang berdagang, katakanlah gitu, itu pada umumnya memperoleh untung sekitar 20-25%. Itu umumnya kalau kondisi ekonominya lagi stabil. Yang namanya untung itu sekitar 25% lah. Mengambil untung di atas itu maka akan menggoncangkan ekonomi. Demikian juga mengambil untung terlalu kecil, ya tentu saja nanti susah dan rugi gitu loh. Karena untungnya terlalu kecil dan pengusaha itu bahkan bisa bangkrut gara-gara untungnya terlalu kecil. Jadi kalau dikatakan ekonominya stabil, itu umumnya memperoleh untung sekitar 25%. Nah, kalau dari untung 25% ini, 25% dari modal ya, untuk bayar bank, kalau pinjam bank itu sekitar berapa? Bunganya sekitar berapa kalau pinjam bank? Kalau pinjam ke bank, pengusaha, ada yang tahu? Berapa? 2% per bulan masih masuk akal. Kalau 2% per tahun kayaknya nggak ada ya. Oh 11% ya per tahun ya, 11% berarti 1 bulannya sekitar anggaplah 12% gitu ya. Anggaplah 12% berarti per bulannya 1%. Ya, per bulannya 1%. Ya, 12%. Jadi kalau ada seorang pengusaha pinjam ke bank itu per tahunnya 12%. Nah, dia untungnya 25%. Nah, 25% dikurangi 14%-nya tinggal berapa ini? Berarti tinggal berapa ya? Tinggal 11%. Iya, betul ya. Dia untung 25%. Kemudian untuk bank dia harus bayar bunga 12%. Maka tinggal 13% ya. Betul ya. 13% itu dari sisa untung. Ya, 13% dari sisa untung itu ternyata tidak murni gitu loh, karena dia mungkin juga harus bayar pajak. Kemudian kita lihat yang 12%
yang masuk bank. Ini kan kita lagi bahas bank ini. 12% yang masuk bank, 12% yang masuk bank tadi ternyata tidak dimakan sama bank itu sendiri. Ternyata dibagi-bagi nih sama bank. 14% yang didapat dari, atau 12% yang didapat dari si pengusaha ini ternyata tidak dimakan sendiri di bank itu, tapi dibagi-bagi lagi. Yang pertama untuk nasabah. Nah, untuk nasabah, katakanlah nasabahnya karena tadi nyimpennya 1 miliar, mungkin nyimpen dengan cara deposito, misalnya begitu. Kalau deposito bunganya sekitar 5%, sekitar itu kayaknya ya. Jadi kalau nyimpen 12% tadi untuk nasabah 5%, berarti 12 kurangi 5, sisa 7%, sisa 7% ya kan. Nah, 7% ini masih dibagi lagi ternyata di bank itu. Ada yang namanya dana taktis, yaitu sebesar 2%. Nah, 7 kurangi 2 dana taktis itu adalah untuk jaga-jaga takut terjadi kredit macet namanya. Takut ada kejadian kredit macet, maka diambilkan dari dana taktis ini. Dana yang jaga-jaga yang besarnya 2% tadi. Akan tetapi kalau dalam setahun tidak terjadi apa-apa, pembayaran kredit itu lancar-lancar saja, maka dana taktis ini nanti akan dirupakan oleh bank sebagai dana untuk sosial. Misalnya untuk membantu korban-korban bencana, ya untuk CSR lah. Berarti tinggal berapa persen lagi nih? Tadi 12% dikurangi 5, 7 kurang, tinggal 5%. Tinggal 5%. Nah, 5% inilah yang dipakai oleh bank. Dipakai untuk biaya operasional. Misalnya untuk gaji karyawan, untuk bayar listrik dan lain sebagainya adalah 5% sisanya. Begitu, itu kondisi yang ada dalam sistem bank ini. Nah, kalau kita lihat sistem-sistem yang kayak gini, maka bank itu tidak mirip dengan riba begitu. Kalau kita ingat-ingat tadi, karena untungnya juga dibagi-bagi, kemudian pihak yang terlibat itu banyak, maka bank ini adalah berbeda dengan sistem riba. Riba yang asli ya. Karena apa? Bank itu melibatkan negara. Di dalam riba kan tidak. Ya, yang kedua, riba itu konsepnya satu untung dan satu rugi itu saja. Kalau dalam riba yang murni, satu untung satu rugi tadi itu loh. Ono wong kere, utang wong sugih, cek kelar mangan. Waktu jatuh tempo, seminggu gak bisa bayar, disuruh tambah jadi bayar 120.000, yang utang awalnya 100.000. Nah, itu jelas-jelas riba itu. Jadi satu untung satu rugi. Nah, di dalam bank gak begitu. Di dalam bank itu cenderung tadi hasilnya, hasil dari pengusaha tadi loh, itu yang 12% tadi itu dibagi-bagi ternyata di dalamnya. Nah, itu beda gitu loh dengan konsep riba. Nah, kemudian yang ketiga, riba itu hanya melibatkan dua pihak saja. Kalau dalam bank kan tidak tadi, pihaknya ada 4 ya. Ada masyarakat, ada pengusaha, ada negara begitu. Nah, untuk nasabah penabung, jika bank itu terkena kredit macet, bank tadi punya dana taktis 2%. Ini untuk mengamankan dana nasabah. Itu maksudnya. Konsep riba kan nggak begitu. Nah, punya dana taktis sebesar 2% untuk mengamankan dana nasabah. Kalau terjadi kredit macet, jangan sampai uang yang dititipkan di bank yang jumlahnya sangat besar itu menjadi hilang gara-gara orang yang hutang itu nggak amanah, nggak dikembalikan uangnya ke bank. Kan banyak tuh pengusaha-pengusaha besar utang ke bank kemudian melarikan diri kan banyak tuh. Nah, itu diambilkan dari dana taktis untuk
mengamankan dana nasabah. Dalam konsep riba nggak ada kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, bank ini juga ternyata mirip dengan riba. Ini berikutnya. Ternyata konsep bank ini juga ada miripnya dengan riba. Di mananya? Karena bank ini tidak pernah melihat untung dan ruginya seorang pengusaha. Gak ngurus bah untung bah rugi, pokoknya setiap tahun harus bayar bunga 12%. Nah, ini mirip riba ini. Kita lihat bank itu secara objektif dulu sebelum mengatakan hadza halalun wa hadza haramun. Ini saya dalam rangka bukan untuk menghukumi bank loh ya, tapi kita ngomong-ngomong tentang bank itu apa sih gitu loh. Nah, yang di zaman dulu, di zamannya para sahabat memang nggak ada sistem kayak gini. Nah, jadi di satu pihak bank itu beda dengan riba, di lain hal bank itu mirip dengan riba. Ya, karena apa? Karena tidak mau melihat kondisi seorang pengusaha. Mau untung, mau rugi, pokoknya harus bayar bunga 12% setiap tahun. Jadi maksud saya sebelum berfatwa harus menguasai kondisi objeknya dulu secara utuh. Jadi masalah bank ini bisa dikatakan mirip riba, di lain pihak juga bisa dikatakan berbeda dengan riba. Di lain pihak juga bank itu bisa dikatakan syubhat juga. Karena apa? Karena itu tadi gak bisa murni jual beli, gak bisa murni gitu loh, gak bisa murni syariah. Ada mirip dengan riba. Jadi bisa kita katakan tidak bisa 100% halal. Karena apa? Karena mirip riba. Pun juga tidak bisa 100% haram. Karena apa? Karena mirip dengan bagi hasil. Ini kondisi bank ya. Bagi hasil yang asli itu adalah sebetulnya adalah prosentase dari labanya, bukan prosentase dari modalnya. Jadi kalau kita pinjam ke bank 100 juta, jangan 100 juta ya, 1 miliar gitu. Bukan 100 miliar kali 12%, bukan begitu. Itu riba kalau begitu. Nah, kalau bagi hasil murni, untungnya berapa dulu? Kalau untungnya katakanlah 100 juta, ya dari 100 juta itu yang dibagi sesuai kesepakatan. Misalnya banknya 50%, pengusahanya 50%. Nah, itu namanya prosentase dari laba. Jadi besar kalau prosentase dari laba itu. Tidak hanya 12%, tapi bisa puluhan persen. Penerapan bagi hasil itu bisa mudah diterapkan jika hanya melakukan pembiayaan kepada sedikit orang. Katakanlah 1 orang atau 2 orang pengusaha. Gampangannya gini, kalau kita membiayai 1 orang jual bakso, katakanlah usahanya jual bakso gitu ya, itu masih bisa dihitung untungnya. Untungnya setiap hari, katakanlah setiap hari itu modalnya 100.000. Nah, nanti ketika pulang kan dihitung tuh baksonya habis, ternyata dapat total uangnya adalah 120.000. Masih bisa itu. Kalau yang dibiayai hanya 1 atau 2 orang. Tapi kalau yang dibiayai ratusan orang atau ribuan orang, gimana cara ngontrolnya itu? Nah, itu susahnya menerapkan bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil memang syariah murni. Tapi susah menerapkannya kalau untuk masyarakat banyak. Karena apa? Karena orang itu ada yang amanah, ada yang pembohong, dan lain-lainnya ya. Bahkan dia untungnya 20.000, dibilangin di laporannya, hari ini gak untung. Kan banyak itu kayak gitu. Tipe pengusaha kayak gitu. Nah, menerapkan pembukuan hasil usaha dengan tidak jujur. Ya gimana mau menerapkan bagi hasil? Ya kalau dibilang rugi terus ya nanti bisa-bisa gak kembali uangnya ke bank. Begitu ya. Itu susahnya menerapkan sistem bagi hasil. Karena tumpuan dari
sistem bagi hasil itu adalah sifat amanah. Nah, kalau orangnya atau pengusahanya nggak amanah, bisa diakali pembukuannya dengan pembukuan ganda namanya. Ada pembukuan asli dia sembunyikan, kemudian pembukuan yang nggak asli dia laporkan ke bank. Untungnya sehari itu 100 juta, dibilangi hanya untung 1 juta misalnya. Ya, lama-lama banknya jadi bangkrut kalau gitu. Ya. Jadi begitu, itu masalah kondisi di dalam bank ya. Jadi begini, kalau kenemenan mengharamkan bank konvensional, dari seluruh orang Islam harus keluar dari bank. Padahal bank konvensional ini mengelola uang puluhan ribu triliun. Di negara ini uang yang berputar puluhan ribu triliun ya. Dan sebagian besar itu dikelola oleh bank konvensional. Kalau orang-orang Islam nggak mau dengan itu, orang-orang kafir akan bahagia. Semua orang mulai dari direktur yang Islam udah keluar semuanya dari bank konvensional. Nah, katanya orang kafir, ya beneran kon, wis metuwo ya. Jadi kebetulan ini beneran, sudah tak kelola sendiri aja dana puluhan ribu triliun ini dikelola oleh orang-orang kafir. Apa kayak gitu bijaksana? Ini sekedar renungan saja ya, bukan kita ngomong hukum enggak. Nanti kalau dana puluhan ribu triliun ini yang berputar di negeri ini dikelola oleh orang-orang kafir, maka keuntungannya nanti pasti dipakai untuk mengganggu orang-orang Islam. Itu sudah pasti, itu janjinya Allah di dalam Al-Quran. Karena orang kafir itu gak pernah akan rela orang-orang Islam itu berjaya. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela dengan kalian sebelum kalian ikut agama mereka. Begitu, iya kan? Ya beneran. Kalau gak mau dengan bank, keluar aja semuanya. Dikelola sendiri dana puluhan ribu triliun itu. Gitu. Dan untungnya nanti ya bisa ditebak akan dipakai untuk mengkafirkan orang-orang Islam. Dipakai untuk misionaris. Nah, dan ini menurut ceritanya Kristenisasi itu asalnya dari Vatikan. Nah ternyata setelah ditelusuri itu dananya dari Swiss ternyata. Nah, kalau setelah dilihat dari Bank Swiss, banyak pengusaha-pengusaha Arab yang kaya-kaya itu naruh dananya di sana di Bank Swiss dan tidak mau dengan bunga. Itu akhirnya oleh pihak Swiss dikasihkan ke Vatikan. Nah, ya akhirnya apa? Dipakai untuk mengkristenkan orang-orang Islam di seluruh dunia. Andaikan saja bunga itu adalah haram total. Andaikan begitu. Andaikan bunga itu adalah haram total. Semua ulama bersepakat bahwa bunga itu adalah haram secara total. Akhirnya yang memegangnya adalah orang-orang kafir. Akibatnya mudarat dari bunga itu adalah untuk orang-orang Islam. Kalau bunga yang sedemikian besar itu dikelola oleh orang kafir, pasti mudaratnya sangat besar bagi orang-orang Islam sendiri. Ya, kata Hamka bagaimana? Daripada diambil orang-orang kafir, mending buat saya saja, kata Hamka. Nanti tak pakai buat panti asuhan. Nah, itu kata Hamka yang notabene adalah dari Muhammadiyah. Jadi kesimpulannya gini ya, asalkan tidak dengan niat untuk memperkaya diri, masihlah dikatakan wajar. Andaikan bunga itu diibaratkan seperti kotoran, ambil saja, tetap dipakai saja untuk apa? Untuk pupuk gitu. Untuk pupuk, daripada diambil orang-orang kafir dan mencelakai umat Islam sendiri.
ojo dipangan karena itu kotoran gitu loh. Itu kira-kira gitu untuk menggambarkan bunga itu. Memang bunga itu di zaman ini sudah, atau sistem perbankan ya, ini sudah merebaknya seperti ini. Bisa dikatakanlah dalam keseharian kita selalu terkait dengan perbankan gitu. Terkait dengan perbankan. Tidak usah jauh-jauh lah. Baju yang kita pakai ini mungkin kita belinya dari uang yang jelas-jelas ya. Tapi siapa yang memproduksi baju itu? Baju yang bagus-bagus. Kalau dari pabrik yang besar-besar, nah dananya dari mana pabriknya tuh? Ya dananya dari bank juga. Iya kan? Rumah yang kita huni, ya dari mana asal usulnya? Susah kita melepaskan diri dari sistem kapitalis ini. Kita udah bahas minggu kemarin tentang bahwa sistem ini sebetulnya sistem kapital ya, sistem kapitalis. Karena kita udah dijajah ratusan tahun oleh Belanda. Ya. Bahkan sehari-hari kita berjalan di atas riba. Kalau kita menganggapnya itu adalah bunga bank itu adalah riba. Kita berjalan ke sana kemari itu berjalan di atasnya riba, susah kita hindari ya. Kita tetap mendukung gerakan bank syariah. Kita tetap dukung sepenuhnya. Kalau kita dukung nanti nggak akan ada itikat untuk memperbaiki diri. Ya, kita harus tetap mendukung bank syariah. Tapi pun demikian, kalau syariah itu hanya dipakai sebagai lipstick, pinjam ke bank syariah sama aja mahalnya, bahkan lebih mahal pengembaliannya dari bank konvensional, maka itu masih namanya apa? Merekayasa akad-akad syariah gitu namanya. Syariahnya hanya diakad saja, tapi nilai ta'awunnya, nilai keadilannya, nilai saling berbaginya sudah hilang gitu loh. Sementara itu ya, tentang masalah kondisi perbankan. Jadi dengan begitu, maksud saya jangan dikit-dikit mengatakan ini haram, ini halal. Ya, karena itu adalah haknya Allah. Memang bank konvensional itu mirip dengan riba. Karena apa? Karena tadi tidak mau melihat kondisi orang yang berhutang. Tapi juga berbeda, tidak bisa disamakan persis dengan riba. Karena apa? Pihak-pihak yang terlibat itu banyak di situ. Bahkan banyak unsur yang dibagi-bagikan. Bahkan yang dipakai untuk operasional bank sendiri hanya sekitar 5% tadi dari pendapatannya. Ya, kalau nggak ada operasionalnya, terus bagaimana nanti melanjutkan perbankan itu? Gitu loh. Kalau nggak ada operasional sama sekali, orang yang kerja di sana gratis. Nah, katakanlah ada orang hutang 1 juta kembali 1 juta, terus hutang 1 miliar kembali 1 miliar. Operasionalnya terus dari mana? Sementara uang segitu punyanya nasabah. Itu. Apa dana itu yang dibuat gaji karyawannya? Ya dolim dong, karena itu uang titipannya orang kan begitu. Justru memakan uang harta orang lain dengan cara yang batil itu namanya. Kira-kira itu ya gambaran tentang bank konvensional. Mungkin minggu depan masih berlanjut lagi. Kita akan membedakan mana yang riba, mana yang bukan. Ini, mana yang riba, mana yang bukan. Ada konsep bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu berasal dari hadis itu. Jadi setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Nah, nanti kita lihat pinjamannya itu seperti apa gitu loh. Kalau kita pinjam sepeda motor ke tetangga kita, Pak pinjam motornya ya. Nah, kemudian ketika kembali mengembalikan sepeda motornya besok harinya, bensinnya jadi penuh, kemudian motornya jadi bersih habis dicuci,
ditambah lagi bungkusan oleh-oleh dan uang 100.000. Tadi pinjem sepeda motor, terus ketika kembali dapat manfaat yang banyak kayak gitu. Apa itu riba? Nah, kita akan membedakannya di minggu depan. Insyaallah, ini karena lama ini bahas riba ini. Ya. Kira-kira begitu ya tentang gambaran kondisi bank konvensional. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Saya tidak dalam rangka menghalalkan atau mengharamkan bank konvensional, karena memang itu dahulu tidak ada. Ya, saya tidak dalam kapasitas menentukan hukum. Nah, silakan mengikuti ulama-ulama yang ada aja. Kalau di Darul Ifta sekarang bank konvensional tuh atau komisi MUI-nya Mesir itu menghalalkan bank konvensional. Kalau di Indonesia MUI bank konvensional itu haram. Demikian juga dengan ulama-ulama yang lebih mendahului seperti Muhammad Abdu, Muhammad Rashid Ridho yang punya tafsir Al-Manar, dan ulama-ulama yang lain, Syekh Ali Jum'ah juga banyak sekali itu menghalalkan bank konvensional. Tapi juga banyak yang mengharamkan bunga bank. Nah, begitu. Diserahkan ke masing-masing saja. Monggo kalau sebelum diakhiri ada yang mau didiskusikan terkait dengan bank konvensional ini khususnya atau riba pada umumnya. Tanya Ustaz. Oke, Pak. Monggo, Pak. Tanya Ustaz. Iya, Pak. Monggo, Pak. Begini. Sekarang kondisi umumnya ingin punya tempat tinggal ya, rumah ya, Pak. Karena sistemnya kan sekarang ada tambahan ya, untuk beli rumah kan masih belum bisa kontan umpamanya. Kemudian secara kredit. Itu solusinya gimana Ustaz ya? Gini, katakanlah gini, kita mau beli rumah, katakanlah harganya 250 juta gitu. Iya. Kita katakanlah nggak punya rumah, mau beli rumah, harganya 250 juta. Nah, kalau mau sistem syariah, sistem dengan akad syariah, maka rumah itu karena mau pinjam ke siapa dana sebesar itu kan tidak bisa, kecuali ke bank gitu. Iya. Nah, itu di bank syariah ada, Pak, sistemnya. Iya. Jadi untuk kasus seperti ini, maka kita bilang ke bank syariah, wahai bank syariah, saya mau beli rumah harganya 250 juta, tapi saya nggak punya uang. Nah, gimana ini? Nah, maka kata bank syariah, rumahnya di mana? Pengembangnya siapa? Itu. Kemudian oleh bank syariah nanti rumah itu dibeli kontan. Oleh bank syariah nanti rumah itu dibeli kontan 250 juta tunai. Nah, akhirnya rumah itu dimiliki oleh bank syariah. Iya. Dimiliki oleh bank syariah. Nah, lalu rumah itu kemudian dijual ke Pak Budi. Iya. Dijual dengan harga baru tentunya. Nah, harganya yang saya tahu masih dibayang-bayangi oleh perhitungan bunga itu yang ada. Iya. Memang akadnya syariah, Pak, tapi perhitungannya masih dibayang-bayangi oleh bunga. Bahkan tingkat suku bunganya mengambil tingkat suku bunga yang aman, yaitu sekitar pokoknya tingkat suku bunganya aman banget itu karena besar. Jadi jatuhnya katakanlah begini, katakan gambaran kasarnya kalau 250 juta kemudian dijual ke Pak Budi menjadi 500 juta gitu. Yeah. Jadi kita transaksi baru jual beli dengan bank syariah. Udah ini Pak, rumahnya sudah dapat. Nah, rumah ini menjadi milik saya, kata bank syariah. Sekarang saya jual lagi ke Pak Budi, harganya 250 juta.
Tapi bayarnya nyicil tiap bulan, nyicilnya 3 juta. Sampai lunas 3 juta terus. Nah, itu sistem akadnya memang syariah, sistem kayak gitu, Pak. Iya. Nah, beda dengan bank konvensional. Sistemnya memang sistem syariah. Jadi jual beli memang cuman bayarnya bayar kredit. Iya. Nah, kalau di bank konvensional kan enggak. Pakai sistem bunga gitu loh. Memang jatuhnya lebih murah. Cuma pakai sistem bunga. Nah, bunga sebagaimana yang kita bahas sudah 2 minggu ini, seperti itu kondisinya. Ada yang mengharamkan, ada pula yang menghalalkan. Ada juga yang mengatakan itu syubhat, bunga bank itu. Jadi tergantung kita mau ikut yang mana gitu saja. Jadi saya tidak menutup jalan ke kiri yang mengharamkan bunga, jalan ke kanan yang menghalalkan bunga, tidak saya tutup, monggo dikembalikan ke masing-masing. Begitu. Toh ada ulama-ulama yang memang mengharamkan dan menghalalkan, dan ulamanya bukan ulama sembarangan, ulama kelas dunia semuanya. Begitu. Jadi kalau mau saran saya kalau memang mau syariah murni akadnya, ya begitu caranya. Rumah itu dibeli oleh bank, kemudian oleh bank dijual lagi ke kita nyicil ke bank gitu loh. Memang akadnya itu jual beli dengan bank. Akadnya memang jual beli, bukan pinjam. Nah, kalau bank konvensional kan kita pinjam ke bank tuh. Nah, kita ngasih uang, katakanlah 250 juta harga rumahnya, uang muka 50 juta, nah 200 jutanya kita pinjam ke bank, kemudian kita nyicil ke bank dengan sistem bunga, itu namanya konvensional namanya. Nah, itu yang diharamkan oleh MUI. Begitu. Jelas ya Pak Budi ya? Nah, kita tergantung kita sekarang. Gimana? Tapi kadang-kadang lebih mahal, itu gimana ya istilahnya? Lah ya itulah masalahnya. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa mekanisme bank syariah ini masih dibayang-bayangi oleh sistem perhitungan bunga. Iya. Itu masih dibayang-bayangi oleh itu. Jadi harga jualnya memang akadnya jual beli, tapi ya itu tadi masih dibayang-bayangi oleh perhitungan bunga, bahkan mengambil perkiraan saya mengambil tingkat suku bunga, kan bunga itu fluktuatif ya, jadi berubah-ubah gitu. Jadi mengambil yang tertinggi, jatuhnya lebih mahal akhirnya. Iya. Begitu. Nah, kalau saya sih terserah gitu loh, karena saya bukan kapasitasnya mengharamkan dan menghalalkan masalahnya. Nah, saya utarakan, saya sampaikan bahwa ada ulama yang menghalalkan, ada ulama juga yang mengharamkan. Bukan ada, tapi banyak gitu. Banyak ulama yang mengharamkan, banyak ulama juga yang menghalalkan bank konvensional ini. Iya. Gitu. Ya seperti yang saya ceritakan minggu kemarin, saya tahun 2015 itu ditawari umroh, katanya non riba, pinjaman tanpa riba untuk umroh. Berapa harganya? 40 juta. Iya kan? 40 juta. Nyicilnya tetap hasil akhirnya 40 juta. Katakanlah sebulan sejuta selama 40 bulan. Ya 40 juta memang. Nah, itu memang syariah itu akadnya. Tapi kalau kita lihat harga pasar umroh waktu itu adalah 23 juta. Akan ada yang 20 juta waktu itu. Coba harganya, beda jauh kan? Iya. Apa kayak gitu yang namanya sistem syariah itu? Tentu saja enggak. Kalau mau syariah murni, untung itu tidak sebesar itu. Ya, kalau mengambil untung dari jasa itu berkisar ya 20% lah
paling besar. 20-an lah, pokoknya 20-an%. Ya kalau harga umroh itu aslinya 20 juta, ya tambah 20%. 20% berarti berapa? 4/5-nya. 25 juta ya, kalau 20 juta ya. Iya. Ya pokoknya segitulah. Jadi kalau sudah sampai 40 juta, ya unsur ta'awunnya di mana begitu loh. Orang jual beli itu bahkan nggak ada ta'awun kok sebetulnya. Jual beli itu sendiri hanya untung dan rugi gitu. Nah kalau sistem Islam itu kalau pinjam justru yang bagus adalah nggak usah dikembalikan. Kalau ada orang miskin pinjam ke orang kaya buat makan, ya sudah nggak usah dikembalikan. Itu namanya sistem Islam betul itu. Nah, itu namanya ta'awun. Nah kalau dari 20 juta jadi 40 juta, 50% kan. Jadi di mana syariahnya gitu? Ya memang akadnya syariah gitu loh. Ada lagi mungkin sebelum diakhiri? Mau tanya Pak Ustadz. Iya Pak, monggo Pak. Ini yang terjadi di masyarakat sekarang itu yang marak itu pinjaman online Pak Ustadz. Di mana pinjaman itu tidak ada jaminan, dan kita ketahui semua di situ administrasinya cukup besar. Tapi di situ banyak dimanfaatkan para nasabah-nasabah nakal karena sistem kita sudah tahu. Jadi kita pinjam itu seandainya kita nggak bayar, itu kita cuma dikejar-kejar tuh selama 3 bulan karena pinjaman online itu tidak tidak di gampangannya di kerja sama OJK itu Pak Ustadz. Jadi ya sama-sama ilegal. Jadi si penyedia jasa itu juga nakal, nasabah juga nakal. Itu gimana hukum ya Ustaz? Iya, itulah yang namanya sistem ngawur ya. Inilah yang dimaksud dengan murni riba. Pinjol itu sekarang memang lagi marah ini. Kita lihat internet tuh yang muncul pertama kali pinjaman. Syaratnya cuma KTP. Ya kan? Syaratnya cuma KTP saja bisa pinjem. Dan ketika mengembalikan ya lebih. Nah ini yang dimaksud dengan riba murni itu yang seperti ini Pak Ator. Jadi memang ini memang murni riba ya, kayak gini, kayak kalau zaman dulu itu ada orang meminjamkan uang di pasar-pasar itu yang keliling, nah, itu kayak gitu sebetulnya, cuman sekarang lewatnya lewat online ini ya. Ini jelas-jelas kalau itu riba dan harus dihindari. Jangan sampai terjebak ke dalam pinjaman-pinjaman kayak gitu. Daripada pinjam kayak gitu ya pinjam aja ke bank konvensional. Itu yang sistemnya tadi masih diperdebatkan para ulama. Itu daripada kalau dibandingkan loh ya dengan pinjaman online yang sudah jelas-jelas memang akadnya riba. Dan itu memang gak melibatkan ini pemerintah. Ya ilegal tadi kalau bahasanya Pak Ator ya. Dihindari Pak kalau masalah kayak gitu. Dan harus diberantas itu karena itu riba. Dosanya luar biasa mengamalkan riba ini. Jelas-jelas haramnya. Begitu Pak Ator. Sudah jelas ya mengenai kalau di bank konvensional kita harus pakai jaminan Pak Ustadz. Kalau di bank konvensional kan memang harus pakai jaminan. Maksudnya gimana Pak Ator? Maksudnya kan kalau di masyarakat kan cari mudahnya itu Pak Ustadz. Nah itulah memang rentenir asli itu gitu, menggampangkan ya. Untuk cari mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Memang nggak ada ini, nggak pakai jaminan kalau rentenir itu pokoknya pinjam, kalau nggak kembalikan ya dikejar-kejar akhirnya. Itu riba murni itu. Kalau ke bank kan harus pakai jaminan, nggak punya uang. Ya betul kata saya tadi. Kalau dulu riba itu ada orang miskin utang ke orang kaya supaya kuat makan. Nah, setelah seminggu nggak bisa bayar disuruh nambahi. Itu riba murni itu.
Kalau sekarang terang-terangan tuh pinjaman online tuh pokoknya utang segini, mengembalikannya segini. Terakhir saran saya gini, tetap agar kita lebih baik, tetap pakailah yang bank syariah saja. Ya, dengan tidak bermaksud saya mengharamkan bank konvensional ya, supaya yang syariah ini berkembang. Nanti suatu saat kalau syariahnya murni, tidak dibayang-bayangi oleh mekanisme bunga lagi, maka saat itulah mungkin akan pas untuk memfatwakan tentang haramnya bank konvensional. Selama bank syariah ini masih mekanismenya masih dibayang-bayangi bunga, maka ya seperti ini terus. Ya, kira-kira begitu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, karena sudah siang ini, kita ada mungkin ada yang mau lagi? Ya Ustaz. Tanya Ustaz. Pak. Sekarang memang Bank Indonesia kan belum murni ada sistem syariahnya ya Pak? Belum Pak. Setahu saya memang kalau Bank Indonesia itu memang konvensional Pak, masih pakai sistem bunga. Jadi kita merujuk ke Bank Indonesia sebetulnya ya. Iya Pak. Jadi bank konvensional tuh kalau ngambil dana dari Bank Indonesia masih pakai sistem bunga. Kalau nggak salah 4% atau 5% gitu loh dari Bank Indonesia itu. Nah, dari bank konvensional gimana Pak? Iya bagaimana Ustaz? Kalau dibayangi masih bunga bank syariah. Kalau bank syariah kalau dengan bank konvensional saya kurang ngerti Pak. Tapi kayaknya masih pakai sistem bunga kayaknya loh ya. Tapi saya nggak tahu itu. Soalnya bank konvensional itu masih pakai untuk mencairkan dananya tetap dengan bunga. Itu Bank Indonesia ya karena konvensional. Tapi nggak tahu juga kalau sudah istilahnya disiasati oleh DSN ya. Kan ada DSN sekarang, Dewan Syariah Nasional bentukan MUI. Iya. Ya. Akadnya maksudnya. Tapi kalau pengembaliannya kalau ke Bank Indonesia setahu saya tetap harus dengan itu yang 6% tadi setahun. Gitu Pak. Jadi inilah kondisi kita sekarang ini sudah dikelilingi oleh sistem perbankan dan kita juga sudah dikepung oleh sistem bunga. Adapun tentang hukum bunga sendiri itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Insya Allah minggu depan kita masih melanjutkan lagi. Kita akan membedakan mana riba dan mana yang bukan. Kalau tadi kan masalah bank konvensional ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.